Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami terkhususnya pada materi peluap. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya, Raudatul Jannah, dan juga Apri Aulia. Kepada Apri Aulia, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Adapun latar belakang dari materi kami, yaitu debit aliran merupakan salah satu konsep penting dalam bidang hidrodinamika dan rekayasa hidrolika yang berkaitan dengan pengukuran volume air yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Untuk menghitung debit aliran secara akurat, digunakan berbagai jenis peluap atau weir yang dirancang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kondisi lingkungan. Peluap berfungsi untuk mengarahkan dan mengukur aliran air, serta sering digunakan dalam irigasi, pengelolaan sumber daya air, dan konstruksi hidrolik. Penggunaan peluap ini memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip hidrolika dan karakteristik aliran air. Dengan memilih jenis peluap yang tepat, pengukuran debit dapat dilakukan dengan lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan kondisi teknis di lapangan. Oleh karena itu, mempelajari karakteristik dan penerapan masing-masing jenis peluap menjadi hal yang esensial bagi para insinyur hidrolik dan praktisi di bidang pengelolaan air. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, debit aliran melalui peluap segi 4, yang kedua, debit aliran melalui peluap trapesium, yang ketiga, debit aliran melalui peluap segitiga, yang keempat, debit aliran melalui peluap ambang lebar, dan yang terakhir, debit aliran melalui peluap terendam. Nah, apakah yang dimaksud dengan peluap? Peluap didefinisikan sebagai bukaan pada salah satu sisi kolam atau tangki, sehingga zat cair di dalam kolam tersebut melimpas di atas peluap. Peluap ini serupa dengan lubang besar, di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu lebih rendah dari sisi atas lubang. Lapisan zat cair yang melimpas di atas ambang peluap disebut dengan tinggi peluapan. Peluap biasanya digunakan untuk mengukur debit aliran. Di dalam bangunan irigasi, peluap ditempatkan pada saluran irigasi yang berfungsi untuk mengukur debit aliran melalui saluran. Apa saja jenis-jenis peluap? Berdasarkan bentuk puncaknya, peluap bisa berupa ambang tipis atau ambang lebar. Bagian ini menunjukkan peluap ambang terdiri dari plat tipis. Peluap disebut ambang tipis apabila tebal peluap T kurang dari 0,5 H. Adapun peluap ambang lebar, bagian hulu dari puncaknya bisa berbentuk siku atau dibulatkan. Disebut ambang lebar karena T lebih besar dari 0,66 H. Apabila 0,5 H lebih kecil daripada T dan lebih kecil dari 0,66 H, maka keadaan alirannya akan tidak stabil, di mana dapat terjadi kondisi aliran melalui peluap ambang tipis atau ambang lebar. Nah, jenis peluap yang kedua yaitu peluap tertekan dan kontraksi samping. Apabila panjang peluap sama dengan lebar kolam atau saluran disebut peluap tertekan. Peluap tertekan biasanya berbentuk segi 4. Peluap ini tidak mengalami kontraksi samping. Apabila panjang peluap tidak sama dengan lebar kolam atau saluran, maka peluapan mengalami kontraksi samping. Peluap tipe ini disebut peluap dengan kontraksi samping. Jenis peluap yang ketiga yaitu peluap terjunan dan terendam. Menurut elevasi muka air di hilir, peluap bisa dibedakan menjadi peluap terjunan atau sempurna dan peluap terendam atau tak sempurna. Peluap disebut terjunan apabila muka air hilir di bawah puncak peluap, sedangkan peluap terendam apabila muka air hilir di atas puncak peluap.
Debit aliran melalui peluap segi 4. Dalam gambar tersebut, H adalah tinggi peluapan atau tinggi air di atas ambang peluap. B adalah lebar peluap dan CD adalah koefisien debit. Dipandang suatu bias horizontal, air setebal dH pada kedalaman H dari muka air. Debit aliran melalui peluap segi 4 dengan menggunakan persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2 atau pada bias, maka Z1 ditambah P1 per mu ditambah V1 pangkat 2 per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per mu ditambah V2 pangkat 2 per 2G. Apabila diberikan bahwa di hulu peluap terdapat kolam besar dengan V1 sama dengan 0 atau kecepatan di titik 1, 0 dan tekanan pada bias adalah tekanan atmosfer atau dianggap 0. Dengan demikian, persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 2 dapat ditulis Z1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan Z2 ditambah 0 ditambah V2 pangkat 2 per 2G. Sehingga V2 sama dengan akar 2G dalam kurung Z1 dikurang Z2 balas kurung sama dengan akar 2G H, di mana H adalah tinggi air di hulu atau tinggi penguapan. Kemudian menghitung debit aliran Q. Debit melalui peluap, yaitu volume air yang mengalir persatuan waktu, dihitung dengan rumus dQ sama dengan V2 dA, di mana dA sama dengan BdH adalah luas elemen kecil pada bias, atau lebar peluap B dikalikan elemen tinggi dH. Kemudian substitusikan V2 sama dengan akar 2GH, sehingga dQ sama dengan akar 2GH dikali BdH. Kemudian menggunakan koefisien debit. Karena adanya faktor gesekan dan kondisi nyata lainnya, koefisien debit CD diperkenalkan, maka debit aliran menjadi dQ sama dengan CdB akar 2GH pangkat 1/2 dH. Kemudian mengintegralkan debit aliran total. Untuk mendapatkan debit total Q melalui seluruh peluap, integralkan dari H sama dengan 0 hingga H kecil sama dengan H besar. Q sama dengan CdB akar 2G integral 0 H pangkat 1/2 dH. Kemudian dilakukan integrasi. Q sama dengan CdB akar 2G dikali 2/3 H pangkat 3/2, sehingga mendapatkan Q sama dengan 2/3 CdB akar 2GH pangkat 3/2. Kemudian mempertimbangkan kecepatan awal. Jika air memiliki kecepatan awal V, tinggi peluapan harus ditambah dengan tinggi kecepatan awal, yaitu HA sama dengan V kuadrat per 2G, sehingga tinggi total yang efektif menjadi H tambah HA. Kemudian menggunakan tinggi efektif dalam persamaan debit. Substitusi H ditambah HA ke dalam persamaan debit. Q sama dengan 2/3 C dB akar 2G H ditambah HA pangkat 3/2 dikurang HA pangkat 3/2. Debit aliran melalui peluap segitiga. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa pada gambar bagian kiri, yaitu peluap segitiga atau V-notch, struktur berbentuk segitiga dengan sudut puncak alfa. Kemudian H besar menunjukkan ketinggian muka air dari dasar segitiga. Kemudian H kecil menunjukkan jarak vertikal pada elemen bias setebal DH di dalam aliran air. Kemudian bagian B atau simbol B menandakan lebar elemen bias yang berubah seiring ketinggian H, mengikuti hubungan B sama dengan 2 dalam kurung H besar dikurang H kecil tutup kurung tan alfa per 2. DH menunjukkan elemen kecil ketebalan aliran yang digunakan untuk menghitung
debit melalui integrasi. Kemudian gambar yang bagian kanan menampilkan profil aliran air yang meluap melalui puncak peluap. Profil aliran ini menggambarkan bagaimana fluida melengkung mengikuti hukum hidrodinamika. Langkah penyelesaian untuk menghitung debit aliran Q melalui peluap segitiga menggunakan proses integrasi, yaitu dengan cara menghitung luas elemen bias. dA sama dengan B dot dH yang menghasilkan 2 dalam kurung H besar dikurang H kecil tan alfa per 2 dikali dH. Nah, kemudian menghitung kecepatan aliran, yang mana V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, setelah menghitung kecepatan aliran, kita mencari debit elemen kecil, yang mana menunjukkan dQ sama dengan C D dikali dA dikali V. Nah, masukkan nilai awalnya pada persamaan ini. Kemudian integrasi untuk mendapatkan debit total. Setelah mengintegrasi, sederhanakan konstanta. Nah, setelah menyederhanakan konstanta, hitung integralnya. Kemudian substitusi hasil integral dan sederhanakan lagi. Jika alfanya 90 derajat dan CD-nya 0,6, maka Q-nya sama dengan 1417 H pangkat 5 per 2. Debit aliran melalui peluap trapesium. Nah, debit total aliran ini melalui peluap berbentuk trapesium, yang mana merupakan gabungan dari dua komponen utama, yaitu debit dari segi 3, 2 sisi miring, dan debit dari segi 4, bagian tengah. Nah, pada debit dari segi 3, bentuk aliran menyerupai dua segitiga dengan dasar melebar ke atas seiring tinggi H. Debit aliran pada segitiga ini dihitung menggunakan luas masing-masing segitiga dan kecepatan aliran pada tiap elemen kecil. Nah, lebar segitiga pada tiap elemen kecil di sisi miring ditentukan oleh 2 H dikurang H tan alfa per 2, di mana H adalah jarak vertikal dari dasar segitiga. Nah, debit segitiga total mengintegrasikan debit kecil dQ di sepanjang sisi miring dari H kecil sama dengan 0 hingga H kecil sama dengan H besar. Nah, sedangkan pada debit dari segi 4, yang mana bagian tengahnya, yaitu bagian atas trapesium berbentuk segi 4 dengan lebar tetap B, yang merupakan jarak horizontal di bagian atas trapesium. Lebar segi 4, yang mana bagian atas segi 4 ini adalah konstanta, tidak berubah dengan tinggi air. Debit segi 4 bagian ini lebih sederhana karena luasnya tetap. Q segi 4 sama dengan B dikali H besar dikali V, di mana V adalah kecepatan aliran air yang bergantung pada H besar. Nah, debit total pada trapesium merupakan gabungan segitiga dan segi 4. Nah, adapun debit aliran melalui peluap ambang lebar. Peluap ini adalah struktur yang digunakan untuk mengontrol aliran air, terutama pada saluran terbuka seperti sungai atau bendungan. Ketika ketinggian air di atas peluap melebihi tinggi ambang, air akan mengalir melewati ambang tersebut. Adapun komponen utamanya yaitu H besar menunjukkan tinggi muka air di atas ambang peluap, H kecil merupakan jarak vertikal dari permukaan air hingga suatu titik di aliran, kemudian B besar adalah lebar ambang peluap, kemudian V adalah kecepatan aliran pada sisi hilir peluap. Terakhir adalah debit aliran melalui
peluap terendam. Peluap ini merupakan struktur yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol debit aliran air pada suatu saluran terbuka. Komponen-komponen utamanya yaitu permukaan air, yang mana garis lengkung yang menunjukkan permukaan air di dalam saluran. Kemudian H1 merupakan tinggi muka air di hulu peluap atau sebelum peluap. H2 tinggi muka air di hilir peluap setelah peluap. Nah, peluap adalah struktur vertikal yang memiliki lebar tertentu. Air akan mengalir melewati peluap ini ketika tinggi muka air di hulu lebih tinggi dari tinggi ambang peluap. Nah, prinsip kerjanya yaitu ketika permukaan air di hulu atau H1 lebih tinggi dari permukaan air di hilir H2, maka akan terjadi perbedaan tekanan yang mendorong air mengalir melewati peluap. Besarnya debit aliran yang melewati peluap dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya selisih tinggi muka air H1 dikurang H2. Semakin besar selisih tinggi, semakin besar pula debit aliran. Kemudian lebar peluap. Semakin lebar peluap, semakin besar debit aliran yang dapat lewat. Kemudian koefisien debit, nilai yang memperhitungkan kehilangan energi akibat gesekan dan faktor lainnya. Nah, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.